Jemaat Tuhan, Shalom, Shalom. Salam jumpa kembali setelah sepekan lamanya kita berada di tempat yang berbeda. Merenungkan firman Tuhan di penutupan bulan kebangsaan dalam tema memberitakan kabar baik dalam bingkai kemerdekaan. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Bapak, Mama, kakak, adik, anak-anak semua, seluruh dalam perjanjian lama itu erat kaitannya dengan tradisi sosiokultur orang Israel. Seluruh yang adalah kain penutup itu berfungsi sebagai pembatas antara yang boleh dilihat dan yang tidak boleh dilihat, atau sebagai pembatas antara yang boleh kelihatan dan yang tidak boleh kelihatan. Ada selubuh. Orang memakai selubuh untuk menutupi sesuatu yang tidak boleh terlihat. Dalam ritual berkabung misalnya, ritual perkabunan, orang Israel akan menyelubungi tubuh mereka dengan kain yang namanya kain kabung. Sebagai simbol apa? Sebagai simbol perkabunan, simbol duka cita. Mereka selubungkan kain kabung. Tapi kalau ada yang berkabung dengan memakai selubung di kepalanya, hal tersebut menandakan betapa berat dan dalamnya rasa duka yang dia alami. Jadi kalau orang berkabung, kita pakai kain kabung. Tapi kalau ada yang berkabung sambil juga mengenakan selubung di kepala, itu menjadi simbol dia berduka amat dalam. Dalam bacaan kita, Paulus menulis tentang selubung yang dipakai oleh Musa saat dia naik ke Gunung Sinai, Bapak-Bapak. Dia berjumpa Allah di puncak gunung ini. Allah menyampaikan segala sesuatu yang harus dia sampaikan kepada bangsa Israel yang sedang menunggu di kaki Gunung Sinai. Setelah dia dengar perkataan Tuhan, dia pakai selubung di wajahnya. Lalu dia turun. Saat dia berada di hadapan orang Israel untuk berbicara dengan mereka, dia buka selubung itu. Apakah itu simbol berkabung? Tidak. Ayat 13 bilang, Musa menyelubungi mukanya supaya orang Israel tidak melihat hilangnya cahaya yang sementara di mukanya. Apa cahaya itu, teman-teman? Itu cahaya kemuliaan Allah yang ditaruh di wajahnya, yang harus dinampakkan di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Jadi dia turun dari atas, dia selubungi wajahnya karena sedang ada kemuliaan Allah di situ. Dia bertemu dengan bangsa Israel, dia buka selubung itu supaya cahaya kemuliaan itu nampak di hadapan Tuhan. Dan setelah selesai dia berbicara, dia harus kembali menyelubungi mukanya supaya umat tidak melihat cahaya itu pelan-pelan mulai menyala. Karena itulah, saat dia berbicara dengan orang Israel, dia harus buka selubung itu supaya orang Israel tahu Allah ada di tengah-tengah. Nah, hal itu kemudian membuat Paulus menganalogikan tentang selubung hati. Ya, Bapak Mama bacaan itu memang panjang. Paulus menganalogikan satu hal lain yang namanya selubung hati. Kenapa dengan selubung hati? Mari satu orang jemaat silakan baca ayat 16. Silakan ayat 16. Maka selubung
Terima kasih Mama Feby. Kalau hati seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil daripadanya. Hati yang masih berselubung itu, Bapak Mama, itu simbol hidup orang percaya yang sebenarnya dia belum sepenuhnya berbalik kepada Tuhan. Jadi bilangnya percaya, tapi hatinya masih berselubung. Dia belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Sama seperti wajah Musa. Kalau Musa tidak buka kain selubung yang menutup mukanya, orang Israel tidak akan bisa melihat pancaran kemuliaan Allah. Selubung itu harus dibuka. Selubung hati harus dibuka, baru orang bisa benar-benar berbalik kepada Tuhan. Kalau hati seseorang itu masih tertutup oleh selubung, maka bagaimana dia dapat hidup sepenuhnya sebagai orang percaya? Dia baru hidup sepenuhnya sebagai orang percaya kalau selubung itu sudah diangkat. Demikian dalam firman Tuhan. Lalu Paulus bilang dalam ayat 17, kalau hati seseorang itu masih berselubung, maka dia bukan orang merdeka. Dia hamba. Hamba, orang yang masih terkungkung dalam sesuatu yang membuat dia tidak bebas melakukan segala sesuatu sebagai orang merdeka. Selubung itu macam-macam, Bapak-Bapak. Kalau kita sebut selubung hati, kita bisa menyebut apa-apa saja yang dapat disebut sebagai selubung, yang seringkali menyelubungi hati kita, yang membuat kita diperhamba oleh Tuhan. Bapak Mama ingat perumpamaan tentang penabur ya. Benih yang ditabur itu firman. Lalu tempat-tempat di mana benih itu jatuh itu hati manusia. Kalau hati itu tertutup, bagaimana benih itu bisa bertumbuh dengan baik? Kira-kira itu gambaran. Lalu pertanyaannya, siapa yang mampu buka itu selubung? Paulus bilang, hanya Kristus yang mampu membuka selubung. Bapak Mama, pernyataan ini penting. Ketika Paulus menulis hanya Kristus yang sanggup membuka selubung hati, pernyataan ini penting. Karena Kristus berperan sangat besar dalam hidup saya dan teman-teman sekalian. Saat kita berpikir, kita ini mampu untuk jadi penolong bagi sesama. Justru kekuatan kita untuk menjadi penolong itu datang dari Dia. Itu tidak bisa dipungkiri. Ada orang sedang susah, ada orang yang hidupnya sedang berselubung sesuatu. Kita pergi untuk jadi penolong. Kita harus mengakui pertama-tama Kristus berperan dalam diri saya untuk bisa menjadi penolong bagi Dia. Kekuasaan untuk membuka selubung itu datang dari Kristus. Maka waktu kita mengabaikan Dia dan menganggap kita punya kekuatan yang cukup untuk menolong orang lain, sebenarnya saat itu kegagalan sudah dimulai. Karena apa, Bapak-Bapak? Karena dalam setiap ketidaksanggupan kita itu Allah bekerja. Bapak-Bapak pernahkah berdoa, Tuhan, ini semua sudah kemampuan saya. Selebihnya saya tidak sanggup, biar Tuhan selesaikan. Itu maksud yang ditulis oleh Paulus. Ada saat-saat di mana kita bergerak dengan semua kekuatan yang kita punya, tapi kita mesti ingat itu terbatas. Dan ada waktu di mana kita harus mempersilahkan Tuhan, mari menyempurnakan apa yang menjadi keterbatasan saya, supaya yang dinyatakan itu hanya semata-mata kemuliaan Tuhan. Bukan gitu. Maka sekali lagi kemampuan kita, kemampuan setiap orang percaya untuk menjadi pelayan yang dipimpin oleh Allah, sesungguhnya itu buah pekerjaan Allah melalui Kristus, yang mampu untuk membuka setiap selubung hati, yang tujuannya hanya satu, Bapak-Bapak, supaya orang-orang bersaudara itu mereka hidup berkasih-kasihan, supaya Bapak Mama, anak-anak dalam
berkasih-kasihan, supaya orang bertetangga hidup berkasih-kasihan, supaya orang yang saling mengenal meski dalam jarak yang jauh hidup juga berkasih-kasihan. Sebagai orang merdeka, tidak dibawa kekuasaan apapun dan tidak dibawa sultan apapun. Bapak, Mama, saudara-saudara, satu hal yang menarik yang Paulus tulis, kamu itu surat yang hidup, ya. Kasih orang bersaudara itu harus nampak bagi dunia, karena mereka itu surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta pada lem batu. Jadi Paulus membandingkan dengan 10 perintah yang tertulis di loh di Gunung Sinai. Paulus bilang, sebagai saksi Kristus, kamu surat Kristus yang ditulis dengan cinta. Dan itu tidak ditulis di loh batu, tapi dalam loh hati. Dan itu menjadi kesaksian bagi dunia bahwa kita punya Allah yang besar dan berkuasa. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, perayaan kemerdekaan bangsa kita baru saja selesai. Dan hari ini hari terakhir perayaan kita bersama. Situasi bangsa kita sedang berseluruh duka, kematian, aksi mulia berubah menjadi anarkis dan penjarahan. Sesungguhnya masih ada suku dan firman bilang hanya Kristus yang dapat membuka seluruh itu. Karena itu setiap orang percaya harus tunduk dan berdoa, bersatu hati dan minta Tuhan tolong. Bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk bangsa yang besar ini, yang kemerdekaan yang kita akui sebagai anugerah Allah yang berkuasa. Mari hidup berkasih-kasihan. Siapapun kita, apapun jabatan kita, mari hidup berkasih-kasihan. Jaga tutur kata kita, jangan sampai melukai. Jaga sikap, jangan sampai buat orang lain menjadi tersinggung. Bebaskan diri dari seluruh yang membuat kita melukai sesama kita dalam perkataan dan perbuatan. Kalau pakai kekuatan kita sendiri tidak mampu kita angkat seluruh amarah, seluruh kebencian tidak sanggup. Karena firman sudah berkata, hanya Kristus yang sanggup membuka seluruh. Mari doakan bangsa kita, negeri kita di tengah berbagai gejolak ini. Ketakutan mulai ada di mana-mana. Mari berdoa agar ketentraman dan kedamaian itu kembali menjadi bagian bangsa ini. Dan seluruh dosa yang melukai berkenan Tuhan angkat, supaya terpancar di negeri ini itu hanya kemuliaan Allah, bukan kemuliaan orang per orang dengan berbagai jabatan dan status sosial. Sudah terlalu tua bangsa ini, 80 tahun. Semoga Tuhan berkenan mengangkat